Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Surlovi sebagai pemateri yang kedua. Tadi yang pertama udah disampaikan oleh Mbak Reza Inayah sebagai pemateri yang pertama. Nah, saya di sini akan meneruskan pembahasan yaitu tentang pemilihan dan penentuan isi kurikulum. Dalam proses pengembangan kurikulum organisasi itu sangat berperan, yaitu sebagai suatu metode untuk menentukan dan pengorganisasian pengalaman belajar yang diselenggarakan oleh sekolah. Untuk menentukan dan menyusun organisasi kurikulum itu ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Teman-teman ada yang tahu apa saja faktornya tersebut? Oke, ada yang sudah tahu? Ya, saya ulang lagi, yaitu yang pertama ruang lingkup, yang kedua urutan bahan, yang ketiga kontinuitas, yang keempat keseimbangan. Ya, saya ulang lagi, yang pertama ruang lingkup, yang kedua urutan bahan, yang ketiga kontinuitas, yang keempat keseimbangan. Nah, saya akan menerangkan satu persatu dari keempat tadi. Yang pertama ruang lingkup. Ruang lingkup yang di sini yang dimaksud itu merupakan keseluruhan materi pelajaran dan pengalaman yang akan diberikan dari suatu mata pelajaran atau dari suatu pokok bahasan tertentu. Jadi di sini ruang lingkup yaitu sangat pengaruh sekali dalam menjadinya peserta didik. Di situ yang akan materi yang akan dipelajari oleh sama peserta didik, di situ udah ada ruang lingkupnya. Ketika jadi membahas tentang anak SD, ruang lingkup anak SD itu seperti apa? Nah, di situ udah ada yang mengkaji sendiri, ntar bisa menyesuaikan anak-anak SD itu gimana mata pelajaran yang sesuai yang dengan cocok untuk anak-anak SD. Nah, gimana? Dari yang pertama ruang lingkup itu, apakah udah bisa dipahami? Kalau udah bisa, saya teruskan dari pembahasan yang kedua, yaitu urutan bahan. Nah, urutan bahan di sini yaitu meliputi penyusunan bahan pelajaran yang harus urut dan sistematis. Saya contohkan seperti di dalam perkuliahan itu kan ada mata pelajaran bahasa Arab 1, bahasa Arab 2. Nah, ketika di sini seorang siswa langsung loncat ke bahasa Arab 2, itu akan menjadi ketika pahaman seorang murid tersebut, karena di dalam bahasa Arab 1 itu ada dasar-dasar untuk materi yang akan dilanjutkan ntar yang di bahasa Arab 2. Nah, di situ ya udah paham yang kedua ini. Ya, kalau udah paham, saya akan lanjutkan dari yang ketiga, yaitu kontinuitas. Kontinuitas itu apa? Bahasanya itu sulit sekali bagi saya yang orang-orang desa. Ini bahasa yaitu bahasa kasarnya itu mencolat. Ya, di sini diartikan artinya itu materi pelajaran tidak boleh terjadi loncatan sehingga mengakibatkan materi terputus sehingga sulit dicerna oleh siswa. Kalau di sini saya contohkan seperti pembelajaran fikih. Ya, yang pertama sebelum kita membahas tentang sholat, nah kita harus tahu tentang bersuci dulu, karena sholat itu bisa sah karena dia salah satunya suci. Ketika bersuci itu belum dibahas, ya belum dibahas langsung ke sholat, maka sholatnya itu sudah sah. Nah, di sini yang dimasukkan itu belajarnya berurut, mulai dari suci langsung sholat langsung apa itu, karena yang di dalam fikih sendiri itu saling berkesinambungan. Ya, dari yang ketiga ini udah paham? Kalau udah, saya akan teruskan yang bagian yang keempat, yaitu keseimbangan. Yang dimaksud di sini keseimbangan adalah keseimbangan organisasi kurikulum, baik terkait dengan keseimbangan bahan kurikulum atau keseimbangan proses belajar. Nah, di sini ada aspek yang harus selalu diperhatikan dalam keseimbangan pada organisasi kurikulum. Di makalah saya itu saya bahas ada dua keseimbangan dalam organisasi kurikulum. Yang pertama yaitu keseimbangan terhadap substansi bahan atau isi kurikulum.
Yang kedua, keseimbangan yang terkait dengan cara atau proses belajar. Nah, yang kedua ini yang berkaitan dengan cara atau proses belajar. Ketika keseimbangan yaitu proses belajarnya tidak ada keseimbangan, materi dari kurikulum itu akan menjadikan siswa itu sulit untuk menerapkan atau memahami materi yang ketika tidak sesuai dengan jenjangnya. Di situ maksudnya dari keseimbangan, di situ maksudnya seperti itu. Nah, saya teruskan ya. Dari penerapan dalam kurikulum itu dipengaruhi dan bergantung kepada beberapa faktor penentu, seperti faktor tadi, faktor terutama dari guru, kepala sekolah, sarana belajar, yang terakhir orang tua siswa. Ketiganya itu sangat berperan penting dalam faktor-faktor yang mempengaruhi dalam kurikulum ya. Terus organisasi kurikulum dapat dikatakan sebagai konsep dasar awal. Nah, organisasi kurikulum itu bisa dikatakan konsep dasar awal untuk mengembangkan materi-materi pelajaran sebagai isi kurikulum ya. Nah, tadi kan udah dibahas organisasi kurikulum itu menjadikan konsep dasar awal. Nah, terus perencanaan kurikulum seringkali mengalami berbagai kesulitan dalam penyusunan perencanaan isi kurikulum yang relevan dengan tujuan yang akan dicapai. Nah, dalam tujuan itu, yang ingin dicapai itu mempunyai beberapa kriteria. Yang pertama, kriteria yang berhubungan dengan tujuan pendidikan. Yang kedua, kriteria yang berhubungan dengan sifat para siswa. Nah, saya akan membahas tujuan pendidik. Nah, hubungan dengan tujuan pendidik. Karena hubungan dengan tujuan pendidik itu, apakah para siswa untuk ntar bisa menerapkan ilmunya pada kehidupan sehari enggak? Nah, itu hubungan dengan tujuan pendidik. Karena tujuan pendidik itu sangat banyak, enggak cuma harus untuk memintarkan, tapi juga mengajarkan akhlak ya. Dengan mengajarkan akhlak, enggak cuma harus pintar aja. Akhlak, sekolah pendidik itu juga mengajarkan akhlak ya. Yang kedua, yang terusnya tadi kurikulum yang berhubungan dengan sifat para siswa, itu seperti isi kurikulum tersebut berguna dalam memuaskan minat dan keinginan siswa. Jadi dalam kurikulum itu minat siswa itu kebanyakan kemana. Jadi kurikulum itu ntar bisa menyesuaikan, walaupun di Indonesia kita ada beberapa pelosok-pelosok itu, yang beberapa pulau-pulau yang sifat atau adanya itu yang berbeda. Nah, itu menyesuaikan minat bakatnya para siswa, anak SD, MTS itu seperti apa. Nah, dari situlah kita bisa merangkum suatu kurikulum garis kurikulum dengan sangat sempurna atau dengan baik yang bisa menyesuaikan dengan pengembangan zaman tersebut. Ya, cukup sekian dari saya. Ketika ada yang belum bisa dipahami, ntar bisa ditanyakan di dalam komentar bawah, atau ntar bisa chat saya insya Allah bisa akan menjawab yang saya mampu. Untuk sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.